Di dunia yang kita kenal, tak semua cerita berakhir dengan jawaban. Ada kisah-kisah yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Selamat datang di Pasti Horor. Jangan lupa nyalakan lampu dan pastikan Anda tidak sendirian. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang penjual es teh keliling yang memiliki dendam kepada orang yang menghinanya, dengan melakukan perjanjian dengan setan untuk membalas hinaan mereka dengan pesugihan. Setiap desa punya cerita sendiri. Ada kisah-kisah yang tak terucap, terkubur di antara bisik-bisik masyarakat. Di desa ini pernah ada seorang penjual es teh keliling yang hidupnya berubah drastis dari seorang yang sederhana menjadi seorang yang ditakuti, hingga akhirnya ia sendiri menjadi korban dari jalan yang ia pilih. Seorang bapak-bapak mendorong gerobak tuanya di tengah terik matahari. Bajunya kusam dengan noda teh yang sulit dibersihkan. Ia menyeka keringat di dahinya sambil melirik ke arah botol es teh yang berjajar rapi di gerobaknya. Pak Wardi adalah seorang penjual es teh keliling. Setiap hari ia keliling desa dengan gerobaknya yang sudah tua, menawarkan minuman segar kepada siapapun yang ia temui. Meski sederhana, ia selalu berusaha keras untuk menyambung hidup. Anak-anak kecil berlari ke arahnya sambil tertawa-tawa. Mereka meminta satu gelas es teh sementara Pak Wardi tersenyum kecil. "Ini teh buat kalian, jangan lupa kasih tahu teman-teman ya." Es teh Pak Wardi selalu manis dan segar. Anak-anak mengambil es teh itu sambil tertawa, tetapi di belakangnya terdengar suara orang ibu memanggil keras, "Hei, jangan beli es teh itu nggak bersih, nanti kamu sakit perut." Anak-anak berlari meninggalkan Pak Wardi sementara senyumnya perlahan memudar, wajahnya yang menunjukkan kekalahan dan kesedihan. Pak Wardi sering menghadapi hinaan seperti itu. Orang-orang memandangnya sebelah mata hanya karena pekerjaannya yang sederhana. Namun ia tetap bertahan, berusaha menelan pahitnya perlakuan mereka. Pak Wardi terus berjalan mendorong gerobaknya yang berbunyi nyaring di atas jalan berbatu. Ia berhenti di sebuah sudut jalan yang sepi, lalu duduk untuk mengistirahatkan kakinya. "Kenapa ya jadi orang miskin itu berat sekali? Aku cuma mau jualan es teh, tapi malah dihina. Salahku apa? Aku nggak pernah ganggu orang. Apa salah aku nggak sekolah tinggi? Apa salah aku nggak sekolah tinggi? Apa salah aku nggak punya uang?" Pak Wardi berdiri di depan gerobaknya, dihina oleh beberapa pria desa yang tertawa terbahak-bahak. "Wardi, kamu jual es teh atau air comberan sih? Rasanya kayak campuran teh basi." Wajah Pak Wardi memerah menahan malu, tetapi ia memilih untuk diam dan melanjutkan pekerjaannya. "Aku diam bukan karena aku nggak berani. Aku diam karena aku tahu kalau aku marah nggak ada yang peduli. Aku cuma tukang es teh, siapa yang mau dengar suaraku?" Pak Wardi kembali mendorong gerobaknya melewati rumah-rumah besar di desa. Meski sering dihina, Pak Wardi tidak pernah menyerah. Baginya pekerjaan adalah pekerjaan, dan selama ia bisa bertahan hidup, itu sudah cukup. Namun, di balik kesabarannya perlahan tumbuh rasa sakit dan dendam yang ia pendam dalam hati. Matahari mulai tenggelam. Pak Wardi berhenti di depan rumahnya yang kecil dan reot. Ia duduk di bangku kayu yang usang, memandang kosong ke arah jalan. "Kalau aku bisa kaya, mereka pasti berhenti menghina. Mereka bakal datang padaku meminta maaf
meminta tolong. Tapi bagaimana caranya? Apa aku akan begini selamanya? Hari itu Pak Wardi mulai bertanya pada dirinya, haruskah ia terus bertahan atau ia mencari jalan lain, apapun resikonya. Ia tahu bahwa pertanyaan itu akan menjadi awal kehancurannya. Hari-hari seperti ini sudah menjadi hal biasa bagi Pak Wardi. Hinaan, cemoohan, dan tatapan merendahkan sudah menjadi bagian dari rutinitasnya sebagai penjual es teh keliling. Ia mencoba mengabaikan semuanya, membungkus luka hatinya dengan senyum tipis yang berpikir bahwa ini hanya cobaan hidup. Namun entah kenapa siang itu terasa berbeda. Kata-kata yang biasanya dianggap angin lalu kini menusuk lebih dalam, seperti pisau tajam yang mengiris pelan-pelan hatinya. Pak Wardi merasa sesuatu dalam dirinya mulai retak. Mungkin karena ia lelah menelan hinaan tanpa membalas, lelah menjadi orang yang terus dipandang rendah, atau mungkin karena rasa putus asa selama ini ia tekan mulai mendidih. Seperti air dalam panci yang lupa dimatikan apinya. Hinaan yang dulu ia abaikan kini seperti racun yang terus menyebar, memenuhi setiap sudut pikirannya. Suara pria tua mengolok, "Pak Wardi, kapan gerobaknya ganti? Udah usang banget, bisa-bisa teh kamu rasa kayu lapuk tuh," disaut dengan suara perempuan. "Teh murahan, kalau minum teh Wardi paling cuma dapat diare. Mau murah sih, tapi jangan murahan juga." Suara anak kecil tertawa mengejek. "Pak Wardi bau, gerobaknya kayak tempat sampah." Pak Wardi dalam hatinya menggumam, "Dasar orang-orang sombong, mereka pikir mereka siapa? Aku ini kerja keras siang malam. Apa mereka kira aku mau hidup begini? Kalau aku punya uang, aku gak bakal seperti ini." Pak Wardi terus mendorong gerobaknya menjauh dari kerumunan. Wajahnya merah padam, dadanya sesak oleh amarah yang tak bisa ia lampiaskan. Setiap tawa mengejek, setiap lirikan sinis, setiap komentar pedas yang ia dengar hari itu, semua bergema di kepalanya. Hinaan itu seperti jarum kecil, tapi menusuk tanpa henti. Dan semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin perih rasanya. Kenapa mereka selalu lihat aku sebelah mata? Apa salahku? Apa karena aku miskin? Apa karena aku cuma tukang es teh? Mereka nggak tahu betapa beratnya hidup ini, tapi mereka cuma bisa menertawakan aku, seakan aku ini badut. Ia berhenti di tengah jalan, memandang gerobaknya yang tua dan lecet. Di balik topangan kayu yang hampir lapuk itu, Pak Wardi melihat bayangan dirinya sendiri. Bayangan seorang pria yang bertahun-tahun bekerja keras tapi tetap berada di titik nol. Bayangan seorang manusia yang lelah tapi tak tahu harus pergi kemana. Pak Wardi berbisik tapi penuh emosi. "Sampai kapan aku harus begini? Aku cuma mau dihargai, cuma mau hidup lebih baik. Tapi kenapa orang-orang malah menginjakku lebih dalam? Apa aku harus begini sampai aku mati?" Hinaan yang ia dengar hari itu adalah puncaknya. Pak Wardi merasa sudah cukup menerima hinaan, cukup menahan diri. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia tahu satu hal, sesuatu harus berubah. Ia harus keluar dari kemiskinan ini, dari rasa malu ini, dan bila itu harus mengambil jalan yang berbeda, maka ia akan melakukannya, apapun resikonya. Siang itu, dendam Pak Wardi mulai tumbuh.
seperti api kecil yang mulai menjilat kayu kering. Ia tidak peduli pada apa yang benar atau salah. Di matanya, mereka yang menghina harus dihukum, dan dirinya harus mendapatkan apa yang selama ini ia dambakan, apapun caranya. Ia bahkan belum menyadari bahwa langkah pertama menuju kekayaan itu juga adalah langkah menuju kehancuran. Dendam bila dibiarkan akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang bisa dibayangkan manusia. Pak Wardi sudah memutuskan, dan itu adalah awal dari segalanya. Dalam keputusan, Pak Wardi mendengar tentang jalan pintas menuju kekayaan atau pesugihan, bukan dari tempat dekat, bukan pula dari keluarga, melainkan dari bisi-bisi tangga yang pernah mendengar cerita lama. Sebuah cara untuk meninggalkan kemiskinan dan hinaan di belakang, tapi dengan harga yang tidak ternilai. Pak Wardi yang sudah muak dengan hidupnya akhirnya memutuskan mencari seseorang yang dikenal sebagai pembuka jalan, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa, tepat di kaki bukit yang diselimuti kabut misterius. Aku sudah capek dengan hidup ini, capek dihina, capek diremehkan. Kalau memang harus pakai cara ini, aku akan melakukannya. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa aku lebih dari ini. Kalau aku harus bayar harga, ya biarlah, apalagi yang tersisa buatku. Malam itu, tanpa pikir panjang, Pak Wardi membawa sesajen sederhana, ayam hitam, kemenyan, dan sebotol minyak kelapa tua. Barang-barang itu ia kumpulkan dengan susah payah, berharap ia cukup untuk menukar hidupnya yang malang. Lucu ya, seperti orang yang susah payah bahkan untuk cari sesajen. Tapi gak apa-apa, ini akan sepadan, semua orang akan lihat, semua orang akan tahu siapa Wardi. Ketika ia tiba di rumah dukun itu, suasana mencekam langsung menyambutnya. Cahaya remang-remang dari pelita tua menerangi gubuk reot yang dikelilingi pohon-pohon besar. Dukun tua itu dengan tubuh kurus dan kulit penuh keriput sedang duduk di depan dupa yang mengepulkan asap tebal. Wardi, aku tahu kamu akan datang. Sudah lama aku menunggu orang seperti kamu. Mbah, saya mau kaya. Saya mau semua orang yang menghina saya lihat. Saya bukan orang yang bisa diremehkan. Apapun syaratnya saya siap. Senyum menyeramkan terlukis di wajah sang dukun. Ia melirik sesajen yang dibawa Wardi, lalu mendekat perlahan. Harta dan kekuasaan ya, kamu akan mendapatkannya Wardi. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Tumbal harus ada, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Siapapun yang harus jadi tumbal, saya nggak peduli. Orang-orang yang menghina saya, mereka pantas dapat balasannya. Mereka yang bikin hidup saya susah, biar mereka yang bayar. Dukun itu tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti suara serak yang mengerikan. Kamu pikir ini hanya tentang balas dendam? Pesugihan ini lebih dari itu. Semakin kamu masuk, kamu gak bisa keluar Wardi. Selamanya kamu akan terikat dengan ini. Aku sudah terlanjur memilih. Kalau memang ini jalannya, biar aku jalani. Orang-orang harus tahu rasanya dihina seperti aku. Pak Wardi menundukkan kepala, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada perjanjian itu. Sang dukun mulai membaca mantra dengan suara yang mengerikan. Asap dari dupa semakin tebal membuat udara terasa berat. Seakan-akan sesuatu yang tak kasat mata hadir di sana. Aku panggil penguasa dunia gelap, beri dia kekayaan, beri dia kuasa, tapi
bawa nyawa sebagai bayarannya. Pak Wardi merasa tubuhnya menggigil, tapi ia tidak mundur. Ia merasakan angin dingin berhembus, menyentuh kulitnya dengan kasar, sementara suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya, seperti bisikan tawa dan tangisan. Ini hanya sementara, ini hanya bagian dari proses. Setelah ini semua akan berubah, aku akan jadi kaya. Namun, jauh di dalam hatinya Pak Wardi tahu bahwa ia baru saja menyeberang ke dunia yang tak pernah sama sekali ia inginkan. Ia telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, hidup Pak Wardi berubah. Ritual yang dijalani telah selesai dan perjanjian dengan dunia gelap telah diikat. Namun apa yang ia terima bukan hanya kekayaan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan menunggu di balik semua itu. Sebuah kutukan yang akan membayangi setiap langkahnya. Suara angin malam menderu, diiringi suara langkah kaki pelan yang terasa menyeramkan. Saat Pak Wardi melangkah pulang dari gubuk sang dukun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, lebih berat, seolah-olah dunia menolak keberadaannya. Dalam perjalanan itu, langkah kakinya sering berhenti, bukan karena ia lelah, tetapi karena perasaan bahwa ia tidak sendiri. Kenapa rasanya seperti ada yang mengikuti aku? Mungkin cuma angin. Ya, cuma angin. Ini semua pasti cuma perasaan. Namun suara-suara mulai terdengar, pelan berbisik di telinganya. Suara tawa samar, tangisan kecil, dan terkadang suara seperti orang memanggil namanya. Wardi, Wardi, kamu pikir ini sudah selesai? Kamu pikir ini cuma soal uang? Pak Wardi berhenti di tengah jalan setapak. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin menggigil di pelipisnya. Ia memandang sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Gelap dan sepi, hanya bayang-bayang pohon yang menari di bawah sinar bulan. Namun rasa takut itu nyata. Pak Wardi dengan suara gemetar, "Siapa? Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang membuat malam semakin mencekam. Pak Wardi memutuskan untuk mempercepat langkahnya, mencoba melupakan perasaan itu, tapi setiap langkahnya seperti terhenti oleh bayangan-bayangan yang tak terlihat. Sesuatu sedang mengikutinya, tidak di belakang tetapi dalam dirinya sendiri. Suara langkah kaki tambah mulai terdengar, mengiringi langkah Pak Wardi. Dan begitu ia sampai di rumah, Pak Wardi mengira segalanya telah berakhir. Tapi itu baru permulaan. Suara pintu berderit ketika Pak Wardi masuk ke rumahnya. Semalam suntuk, ia tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terus terdengar dari sudut-sudut rumahnya. Ada langkah kaki dari luar jendela, ada suara tangisan pelan dari kamar sebelah, bahkan sesekali bayangan gelap melintas di depan matanya. Pak Wardi cemas. Ini cuma perasaan, gak ada apa-apa, aku cuma lelah. Ya, aku cuma lelah. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu ini bukan hanya rasa lelah. Kutukan dari perjanjian itu mulai menampakkan wujudnya, pelan-pelan merasuk ke dalam kehidupannya. Kekayaan yang ia dapatkan hanyalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah berhenti. Pak Wardi tidak hanya membeli kekayaan, ia juga membeli penghukuman, sebuah perjanjian dengan harga yang terlalu mahal, bahkan untuk orang yang telah menyerahkan segalanya. Dan malam itu ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Dalam waktu singkat, kehidupan Pak Wardi berubah total. Pria yang dulu mendorong gerobak es teh dengan wajah letih, kini menjelma menjadi sosok kaya raya. Rumahnya dulu reot, kini berdiri megah di tengah desa. Tak ada yang tahu dari mana asal kekayaannya, tetapi semua orang hanya bisa berbisik-bisik di balik punggungnya. Dulu orang-orang tak memandangnya, bahkan mencibir ketika berkeliling menawarkan es teh. Tapi kini mereka memujanya. Mereka takut untuk bertanya, takut membuka rahasia yang mungkin tak ingin mereka dengar. Suara gosip mulai terdengar. Kok bisa ya Wardi yang miskin mendadak kaya begitu? Kamu jangan ngomong sembarangan. Dia itu sekarang orang penting. Mana tahu ada hal-hal yang gak boleh kita tahu. Namun meski terlihat bahagia dari luar, ada sesuatu yang tak beres pada diri Pak Wardi. Ia sering terlihat termenung di teras rumah megahnya, menatap kosong ke kejauhan seolah-olah beban berat yang terus menghantui pikirannya. Aku sudah punya semuanya. Uang, rumah besar, bahkan orang-orang yang dulu menghina aku sekarang tunduk di depanku. Tapi kenapa aku merasa seperti ini? Seperti ada yang salah, seperti ada sesuatu yang terus mengawasi aku. Suara gelas jatuh disusul bunyi langkah-langkah aneh menggema di ruangan. Apa ini? Kenapa suara itu datang lagi? Mereka nggak akan kembali kan? Mereka cuma mimpi buruk. Namun suara-suara itu bukan sekedar mimpi. Hampir setiap malam Pak Wardi terbangun oleh bisikan-bisikan aneh yang seakan berasal dari sudut gelap rumahnya. Bisikan lirih terdengar. Wardi, ingat dosa-dosamu. Bisikan itu terdengar seperti suara para korban tumbalnya. Suara yang memanggil namanya, memintanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sudah, aku gak dengar lagi. Pergi kalian. Aku ini orang sukses sekarang. Aku sudah bayar harganya. Kekayaan yang ia miliki ternyata bukanlah berkah. Itu adalah kutukan. Setiap malam ia merasa seperti rumahnya dipenuhi oleh orang yang tak terlihat. Bayangan-bayangan di dinding, suara langkah kaki, dan suara tangisan perempuan. Semuanya menjadi bagian dari hidupnya. Suara tangisan perempuan semakin keras, diselingi bunyi gamelan yang menyeramkan. Kenapa aku lakukan ini? Kenapa aku dengarkan dukun itu? Semua ini gak sebanding. Kekayaan ini gak ada artinya kalau aku gak bisa tidur tenang. Namun penyesalan itu datang terlambat. Pak Wardi tahu semakin lama ia menikmati kekayaan ini, semakin besar dosa yang ia tanggung. Hantu-hantu itu, para korban tumbalnya, tak pernah pergi. Mereka tinggal bersamanya, mengintai setiap langkahnya. Aku gak mau hidup seperti ini. Tapi kalau aku berhenti, aku tahu aku yang akan jadi korban selanjutnya. Dalam keheningan malam, ketika semua lampu rumah telah dipadamkan, hanya suara angin yang terdengar. Pak Wardi kerap mendengar langkah kaki berat di luar rumahnya. Langkah itu datang perlahan, seperti sengaja ingin memastikan bahwa ia sadar ada keberadaannya. Pak Wardi duduk di ruang tamunya yang gelap, hanya ditemani lampu redup. Matanya melirik ke pintu lalu ke meja. Di hatinya ada perasaan was-was yang sulit dijelaskan. Ia merasa sedang diawasi, meskipun tak ada siapapun di rumahnya malam itu. Kenapa suara itu gak pernah berhenti? Apa aku cuma capek, tapi kenapa harus
rasanya ini nyata. Apa mereka tahu aku bayar lagi? Bukannya sudah cukup semua ini? Tiba-tiba suara langkah terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Pak Wardi berdiri di kursinya dengan tubuh gemetar. Ia menatap ke arah lorong panjang menuju kamar-kamarnya. Suara langkah itu mendekat lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Siapa di sana? Tidak ada jawaban, tapi dalam kesunyian itu terdengar bisikan lirih dari balik pintu. Wardi, kamu lupa, ini giliranmu. Dengan panik, Pak Wardi menjawab, giliran apa? Aku sudah bayar semuanya. Aku sudah lakukan semua yang kalian mau. Pergi dari sini. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, udara dingin menyapu wajah Pak Wardi. Tubuhnya bergetar hebat. Di sudut kamar, samar-samar terlihat bayangan yang bergerak pelan, semakin mendekat. Pergi. Jangan dekat-dekat aku. Aku nggak mau lagi. Aku nggak mau. Namun bayangan itu tidak berhenti. Wujudnya semakin jelas. Seorang pria yang dulu pernah menjadi korban pertama pesugihan Pak Wardi. Wajahnya pucat, dengan mata melotot dan tubuhnya penuh luka lebam. Bayangan itu menatap langsung ke arah Wardi, lalu tersenyum dengan senyum yang mengerikan. Kenapa? Takut, Wardi? Bukan ini yang kamu pilih. Kamu yang mulai sekarang tanggung jawabmu selesai. Aku gak mau mati. Aku gak mau. Pak Wardi berlari menuju pintu keluar rumahnya. Tapi langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Ketika ia akhirnya berhasil membuka pintu, bayangan lain muncul di depan rumahnya. Bayangan-bayangan itu adalah para korban lain yang pernah ia tumbalkan. Wanita tua, pria muda, bahkan anak-anak kecil yang dulu pernah dihina oleh Pak Wardi. Mereka semua muncul berdiri diam dengan tatapan dingin yang menusuk jiwanya. Maafkan aku gak tahu semua ini bakal seperti ini. Aku cuma ingin keluar dari kemiskinan. Aku gak tahu apalagi yang harus kulakukan. Kamu tahu harganya, Wardi. Sekarang giliranmu. Pak Wardi jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Ia seolah-olah ada tangan-tangan yang terlihat mencengkeram tubuhnya, menariknya ke tanah. Nafasnya tersengkal, matanya mulai terlihat kilasan bayangan hitam di sekelilingnya. Tolong, siapapun tolong aku. Namun tak ada yang datang. Pak Wardi semakin terjatuh dalam rasa takut yang mendalam. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengelilingi tubuh dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka bergerak seperti kabut hitam yang menguar, menyelimuti tubuhnya dengan perlahan dan menekan nafasnya. Wajah-wajah pucat, penuh luka, bekas penderitaan semakin jelas terlihat. Seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu yang tak terucapkan. Mata Pak Wardi terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Suara-suara mereka, bisikan rendah yang membuat hati tersayat, mulai memenuhi telinganya. Rasanya seperti ribuan orang berbicara bersamaan, menuntut balas atas pengorbanan yang ia buat. Kami tidak akan pergi, Wardi. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang darah. Darah yang telah kau curi untuk kekayaanmu. Pak Wardi mencoba berteriak, tetapi suaranya terbungkam oleh kehampaan serta seperti ada kekuatan yang menahan kata-katanya, memaksanya untuk terdiam dan duduk pada kenyataan yang kini menghantuinya. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah setiap bagian dari tubuhnya diambil oleh bayangan-bayangan itu. Tolong aku gak bisa.
Aku menyesal. Namun penyesalan sudah terlambat. Bayangan pertama yang mendekat menyentuh lengannya, dan dalam sekejap rasa dingin membekukan seluruh tubuhnya mulai merasuk. Ia merasa seperti terhisap ke dalam tanah, seperti kehilangan semua energi dari jiwanya yang pernah ada. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Tubuhnya mulai menghilang pelan tapi pasti, menyatu dengan kegelapan yang ada di sekitarnya. Dan dalam sekejap tubuh Pak Wardi lenyap begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya ada hawa dingin yang menusuk lebih tajam dari apapun yang pernah ia rasakan. Kesunyian menyelimuti rumahnya, dan hanya angin yang bisa terdengar berbisik perlahan seperti mengingatkan pada dosa-dosa yang tak termaafkan. Keesokan paginya warga desa menemukan rumah Pak Wardi kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Namun di depan rumah itu ada jejak langkah yang menuju ke hutan. Seolah-olah ia diseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sekarang rumah megah Pak Wardi tinggal menjadi sebuah tempat kosong. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya tinggal cerita dan bisikan yang berada di antara warga desa. Dan setiap kali malam datang, siapapun yang melintasi rumah itu akan merasakan sensasi aneh, seperti ada yang mengawasi mereka. Seseorang yang hilang terperangkap di antara dua dunia, yakni dunia hidup dan dunia kematian. Pak Wardi yang dulu begitu haus dengan kekayaan kini menjadi bagian dari kisah kelam desa ini. Sebuah peringatan bagi mereka yang berniat berjalan di jalan gelap, bahwa pesugihan yang dituntut dengan darah dan pengorbanan tidak akan pernah membawa kebahagiaan, hanya akan meninggalkan kehancuran yang tak terelakkan. Akhir dari perjalanan Wardi bukanlah sebuah akhir yang tenang. Kekayaan yang ia raih dengan jalan pintas tak memberinya kedamaian. Sebaliknya, ia mendapatkan kehancuran yang lebih mengerikan daripada kemiskinan yang pernah ia rasakan. Saat ia memilih pesugihan, ia tidak tahu bahwa harga yang harus dibayar adalah nyawa orang lain, tetapi juga nyawanya sendiri. Kini rumah megah yang dulu dipenuhi harta dan kemewahan terbiar tanpa penghuni. Semua itu berubah menjadi kenangan kelam yang tak pernah bisa hilang. Warga desa yang dulu menghina Pak Wardi kini merasa lega karena hilangnya sosok yang pernah mereka takuti. Namun, apakah mereka benar-benar aman? Suara-suara aneh, langkah-langkah kaki yang tak terlihat, dan bisikan-bisikan yang sering terdengar di rumah yang kini kosong itu. Mereka yang datang mendekat, bahkan hanya untuk melihat dari luar, mengaku mendengar suara tangisan dan erangan yang menggema dari dalam rumah itu. Seolah Pak Wardi masih ada di sana, mencoba memanggil seseorang atau mungkin mencari jalan keluar dari kekuatan yang telah ia pilih. Apa yang terjadi pada Pak Wardi sebenarnya lebih dari sekedar kematian biasa. Itu adalah akhir yang penuh dengan rasa takut dan penyesalan, sesuatu yang jauh lebih buruk dari kemiskinan, lebih buruk dari hidup di bawah derita hinaan. Ia terjebak dalam dunia yang tak bisa ia keluar, sebuah dunia di mana bayangannya sendiri datang menghantuinya. Setiap orang yang berani mendekati rumah itu merasakan sesuatu yang mengerikan. Energi jahat seolah menyelimuti rumah itu. Tidak ada yang berani tinggal lama. Semua orang mencoba berinteraksi dengan rumah itu hanya mendapatkan rasa takut yang mendalam. Seolah mereka sedang dipermainkan oleh roh yang masih terperangkap di sana.
Dan begitulah kekayaan yang ia cari dengan cara yang salah akhirnya mengarah pada kehancuran yang lebih besar. Pak Wardi berakhir dengan perangkap dunia yang penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. Ia pernah mengorbankan orang-orang yang menghina dirinya, kini menjadi sosok yang harus dihantui oleh roh-roh tersebut. Ia yang meminta kekayaan kini harus membayar dengan kehilangan segalanya, hanya untuk mengetahui bahwa dalam hidup tak ada harga yang bisa dibayar untuk ketenangan sejati. Apa yang Pak Wardi alami adalah peringatan bagi kita semua. Pesugihan atau jalan pintas menuju kekayaan tak hanya membawa manfaat, ia membawa beban yang sangat berat yang bisa menghancurkan bukan hanya hidup kita, tetapi juga jiwa kita. Dendam yang disimpan, kebencian yang disemai hanya akan membawa kehancuran. Tidak ada yang bisa menghindar dari karma yang akan datang pada waktunya. Dan bagi Pak Wardi, waktunya sudah tiba. Kekayaan bisa datang dengan cepat, tapi kehilangan segalanya itu lebih cepat. Dan tidak ada yang bisa membeli kedamaian sejati, kecuali dengan hati yang bersih dan jujur.